Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solihah. Bertemu kembali dengan Ustaz Adit dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Coba masih ingatkah kalian yang kita pelajari pada subtema 1? Ya, betul sekali. Yang kita pelajari pada subtema 1 adalah tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, mari kita saksikan video berikut ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaat kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam sendiri terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu apa ya bedanya? Yuk kita simak bersama. Tahukah kalian tentang apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah menyaksikan video barusan, marilah kita perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks cerita, siswa mampu menilai teks cerita secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca teks cerita, siswa mampu mengemukakan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, setelah mendengarkan teks cerita, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi ramah lingkungan bagi ketersediaan sumber daya alam dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, setelah diskusi, siswa mampu menuliskan contoh jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi dengan lengkap. Lalu, tahukah kalian apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Coba perhatikan fenomena dalam video berikut ini. Kini merupakan saat yang kritis bagi terumbu karang karena mereka telah berada di ujung kelangsungan hidupnya. Pemanasan global mengancam terumbu karang yang sudah rapuh akibat gangguan lokal seperti pemancingan ikan berlebihan dan polusi. Banyak ekosistem memberi indikasi bagaimana perubahan iklim mempengaruhi bumi. Ekosistem tropis terumbu karang telah menunjukkan gejala degradasi akibat pemanasan global. Terumbu karang rusak lebih cepat dari hutan hujan tropis. Hilangnya warna karang akibat pemanasan global terlihat sangat nyata dan menunjukkan bahwa kelangsungan hidup mereka sangat terancam. Harapannya dengan pembelajaran kali ini nantinya kalian mampu mengatasi fenomena-fenomena seperti yang dijelaskan pada video.
Baiklah, sekarang marilah kita masuk pada pembelajaran hari ini. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca teks sosok pekerja yang ada pada link di bawah ini. Link juga saya sertakan pada deskripsi video ini. Dan jangan lupa, setelah membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam berita tersebut. Setelah membaca, tentunya kalian mendapatkan pelajaran berharga dari kisah tersebut, bukan? Ya, salah satunya adalah tekad kepala sekolah demi kemajuan murid-muridnya. Lalu, marilah kita simak kisah berikutnya. Perhatikan dengan baik ya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayahku bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Kalian telah menyimak teks tentang nelayan tradisional. Lalu, marilah kita diskusikan hal-hal berikut ini. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika seluruh nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Dan bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan agar kelestarian ekosistem tetap terjaga? Silakan diskusikan kedua hal tersebut dengan teman-teman. Baik, untuk diskusi tentang sumber daya alam, Ustaz rasa sudah selesai. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, pastilah tidak akan lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Coba galilah informasi dari gambar berikut ini. Dari gambar yang saya berikan tadi, coba diskusikan dengan teman-temanmu tentang jenis kegiatan ekonominya, jenis barang yang diperjualbelikan, jenis pekerjaan yang terlibat, dan hasil dari pekerjaan tersebut. Baik, Ustaz rasa cukup apa yang kalian diskusikan. Coba sekarang ada yang bisa memberikan contoh tentang pekerjaan yang ada dalam suatu kegiatan ekonomi? Ya, benar sekali. Salah satu contohnya adalah pedagang yang melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kalian jangan lupa melakukan kegiatan bersama orang tua kalian sesuai dengan buku tematik kalian masing-masing. Baik, sebelum Ustaz duduk, marilah kita membuat resume tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Ustaz kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Ingat, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada pada kelas online kalian masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.